Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I'm very well too, thank you. Okay, before we start our discussion, I want to check your attendance list one by one. Okay, Eliza Yulia Susilawati, Abdurrahman Sudais, Nila Utari, Muhammad Dhani Firmansyah. Oke, semuanya hadir ya. Oke, minggu kemarin Ibu sudah jelaskan beberapa materi. Jadi yang minggu kemarin juga Ibu juga sudah memberitahukan bahwa hari ini kita bakalan membahas tentang surat menyurat. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi siapa di sini yang tahu surat lamaran pekerjaan? Oke, karena kalian. Nah, jadi tujuannya di sini kenapa Ibu menjelaskan surat lamaran pekerjaan? Jadi siapa tahu kan nanti kalian setelah lulus dari sini, kalian kan kelas 12. Setelah lulus dari sini siapa tahu kalian bakalan langsung melamar pekerjaan, mungkin saja. Siapa tahu ada yang begitu, siapa tahu ada yang tidak lanjutkan kuliah, siapa tahu ada yang mau langsung kerja dulu gitu kan. Jadi di sini Ibu akan jelasin bagaimana surat lamaran kerja itu biar nanti waktu kalian terjun ke dunia kerja, kalian itu tidak terlalu blank gitu. Jadinya adalah sedikit bayangan atau kisi-kisi untuk bagaimana itu surat lamaran kerja, bagaimana bentuknya, dan bagaimana cara kalian buat surat lamaran kerja itu ya. Oke, nanti di sini kita bakalan jelasin surat lamaran kerja itu apa, ciri-cirinya surat lamaran kerja itu seperti apa, sub-subnya apa saja yang kalian harus tulis di surat lamaran kerja itu, dan bagaimana cara kalian menulis surat lamaran kerja sesuai dengan pasar. Maksudnya sesuai dengan pasar itu di sini sesuai dengan apa kebutuhan dari company-nya atau perusahaannya gitu. Jadi kalian tidak asal menulis dengan kata-kata yang kalian biasa pakai, tidak. Jadi nanti semua bakalan dijelaskan di sini. Ya. Oke, yang pertama di sini apa itu surat lamaran kerja? Ada yang tahu nggak apa itu surat lamaran kerja? Oke, jadi mungkin karena kalian belum tahu, tapi mungkin ada yang pernah lihat surat lamaran kerja itu. Nah, nanti setelah penjelasan ini, Ibu bakalan liatin kalian bagaimana itu surat lamaran kerja, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Jadi Ibu nggak cuma segera dijelasin doang, jadi kalian bisa lihat bentuknya ya. Oke, yang pertama di sini apa itu surat lamaran kerja? Application letter. Oke. Is letter made or written by someone who will apply for a job. Oke, di sini jadi aplikasi lagi. Surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja itu apa? Surat lamaran kerja itu digunakan oleh atau ditulis oleh seseorang yang ingin melamar pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi jika kalian ingin melamar pekerjaan, kalian wajib menulis surat lamaran kerja ini. Jadi orang itu tahu ini siapa yang buat gitu ya. Kemudian function of job application letter. Yang pertama, the first one is of course as a written sign for submitting a job application. Jadi fungsinya yang pertama itu sebagai tentu saja sebagai surat untuk melamar pekerjaan. Jadi siapapun yang ingin melamar pekerjaan, jadi seseorang yang ingin melamar pekerjaan, jadi dia tulis surat ini gitu ya. Dan ini juga dan surat lamaran pekerjaan ini juga bersifat resmi gitu. Jadi bukan seperti surat-surat biasa kayak surat cinta atau apa ya. Kemudian the second is a communication tool. Okay, this letter can also be a communication tool because it will definitely contain important information about applicants. Nah, jadi di sini surat lamaran kerja ini juga bisa menjadi alat komunikasi. Nah, di sini alat komunikasinya seperti apa? Alat komunikasi di sini itu bentuknya seperti informasi-informasi tentang pelamar pekerjaan. Jadi di situ kalian menulis informasi-informasi tentang diri kalian, tentang bisa juga ini dari mana kalian dapat informasi tentang pekerjaan ini, seperti itu. Misalnya dari koran, dari majalah, dari internet, atau dari iklan-iklan, dari teman juga bisa seperti itu ya. Jadi itu yang ditulis. Jadi informasi itu semuanya penting. Seperti ada juga kalian juga bisa menuliskan tentang jati diri kalian sendiri, jati diri kalian bisa juga sebagai bisa juga seperti apa ya?
apa ya? Riwayat hidup kalian juga bisa, seperti kalian SD di mana, SMP di mana, SMA di mana. Itu juga akan dipertanyakan oleh HRD perusahaan. The third is last, for your consideration. Okay, consideration here is the consideration of the company depending of the content of the applicant's information. Nah, so that it can be placed in the right place with the needs or abilities. Nah, di sini maksudnya sebagai tolak ukur. Nah, sebagai tolak ukur atau pertimbangan dari perusahaan gitu. Jadi ini setelah HRD membaca surat lamaran kerja kalian, mereka bakal mempertimbangkan di situ, mempertimbangkan bagaimana kalian bisa ditempatkan atau tidak di situ, atau kalian cocok apa tidak dengan pekerjaan yang mereka tawarkan, terus informasi-informasi kalian di situ jelas apa tidak gitu. Jadi kalian bisa ditempatkan di sini atau tidak, atau misalnya ada lowongan kosong, ada tempat kosong tapi tidak ada lowongannya gitu, belum dibuka maksudnya lowongannya, tapi kemampuan kalian itu di situ, bukan di tempat yang mereka tawarkan. Nah, kalian mungkin saja bisa ditempatkan di tempat yang mereka yang kosong itu gitu. Kalian tidak ditempatkan di tempat yang mereka tawarkan karena sesuai kemampuan kalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri surat lamaran kerja. Di sini itu ciri-cirinya yang dimaksudkan itu sekalian adalah sub-sub dari surat lamaran kerja. Jadi apa aja isi-isi dari surat lamaran kerja itu, apa aja yang akan kalian tulis. Nah, yang pertama itu place and date. Jadi di sini tempat dan tanggal. Nah, place and date are placed in the upper right corner with no period at the end because they are not sentence. Maksudnya di sini nanti tulisan untuk tanggal dan tempatnya itu berada di pojok kanan. Nah, pojok kanan atas. Nah, gitu ya. Jadi tapi di pojok kanan atas tapi setelah tulis tanggal dan tempat itu paling akhirnya itu tidak dipakaikan tanda titik. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Kenapa tidak dipakaikan tanda titik? Karena tempat dan tanggal, penulisan tanggal dan tempat itu bukan sebuah kalimat, ya. Jadi masih ada lanjutannya. Jadi bukan termasuk kalimat, ya. Nah, seperti contohnya, misalnya tulisannya itu, kalau contohnya itu Mataram, koma tanggal sekarang. Kayak misalnya tanggal sekarang itu tanggal berapa gitu, Mataram, tanggal, setelah tanggal baru bulan dan tahun. Jadi kalau ini dalam bahasa Inggrisnya Mataram, koma bulan, habis bulan tanggal, setelah itu koma tahun. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, the second is attachment and subject. Di sini lampiran dan perihal. Nah, lampiran dan perihal. Okay, the word attachment and subject cannot be abbreviated like lamp or thing, and the number in the attachment column are written using letters. Oke, di sini maksudnya itu kata lampiran sama perihal tidak disingkat seperti lamp atau hal gitu. Jadi ditulis lampiran, hal. Jadi kata lampiran dan hal itu ditulisnya itu di setelah tulis lamaran kerja, surat lamaran kerja, setelah tulis tanggal kan kanan. Nah, yang di bawah sininya di situ ditulis lampiran sama hal gitu ya. Lampiran sama perihalnya. Terus angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Nah, jadi kayak jadi hurufnya itu Romawi, angkanya itu ditulis pakai huruf Romawi gitu. Jadi nggak ditulis pakai angka biasa, jadi huruf Romawi ya. Seperti misalnya kalau tulis lampiran. Nah, lampiran itu bisa juga misalnya kan kalian ngelampirin surat lamaran kerja gitu kan, berapa halaman gitu surat lamaran kerja kalian. Nah, jadi di situ tulisannya lampiran. Nah, lampiran itu berapa halaman, misalnya 1 lembar. Nah, tulisnya 1 lembar. Tidak, kalian nggak tulis pakai satu angka gitu, jadi tulisnya 1 lembar gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau perihalnya, nah perihal itu apa? Nah, perihal itu apa? Tujuan kalian atau isi dari surat itu apa? Nah, tujuan dari surat itu apa? Nah, disitu tulis lamaran kerja gitu ya. Nah, yang ketiga, the third is mailing address. Nah, okay. The first one is do not use the words to. Okay. The suggested address is no more than 3 lines.
Next, position must not use gender as does father or mother, Miss or Mister. Yes. The writing wrote on the address may not be abbreviated. The fifth, cannot use dots at the end of each row. Oke, di sini maksudnya surat lamaran kerja itu tidak menggunakan kata kepada. Kan kalau misalnya kayak undangan itu kan ada tulisan kepada yang terhormat siapa gitu kan. Nah, di sini tidak menulis dengan kata itu. Terus yang kedua, alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang kamu tulis negaramu dari mana, kabupaten mana, kecamatan mana, provinsi, RT, RW gitu. Dan tidak semuanya, jadi cukup alamat penting, alamat intinya saja rumah kalian ya. Kemudian selanjutnya, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu gitu. Seperti atau misalnya jabatan dari bosnya gitu loh, maksudnya. Tidak kita pakai bilang Mister ini, Miss ini gitu. Nah, pakai itu ya. Kemudian tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Seperti misalnya kayak kalian tulis jalan JLN gitu. Nggak boleh tulis jalan gitu ya. Jadi lengkap jalan ya, Jalan Aji Sucipto, tulis Jalan Aji Sucipto gitu kan. Jadi kalau kalian nulis JLN pasti pakai titik Aji Sucipto gitu. Nggak boleh karena surat ini bersifat resmi untuk perusahaan. Jadi kalian tidak boleh kata-kata itu disingkat gitu ya, karena belum tentu ini HRD yang membaca kalian itu anak gaul gitu, dan emang nggak boleh juga gitu ya. Jadi kalian harus tulis dengan jelas dan dapat dimengerti oleh HRD yang akan membaca surat lamaran kerja kalian. Terus selanjutnya, tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisan. Jadi misalnya tulis jalan apa titik, itu tidak boleh karena ini tidak termasuk satu kalimat gitu. Jadi masih ada sub-sub selanjutnya ke bawah gitu. Jadi kalian tidak perlu pakai titik ya. Jadi contohnya itu YTH titik manajer apa ya, manajer Alfamart gitu atau manajer Indomart gitu kan. Terus di bawahnya jalan apa gitu, misalnya Jalan Aji Sucipto nomor berapa gitu kan, Mataram gitu. Jadi cuma itu tulisannya, jadi nggak perlu pakai titik di akhir baris kata-katanya. Oke, next the fourth is greeting openers. Oke, opening. After the word with respect must use commas. Okay. Next, the word with respect should be able to combine with the next sentence. Even though the line is replaced as usual, it can still be used. Oke, di sini maksudnya itu setelah kata dengan hormat. Oke, jadi ini udah mulai nulis nih surat lamaran kerjanya. Jadi kan dengan hormat gitu kan. Nah, ini penulisannya itu lurus dengan yang terhormat tadi dari kepala suratnya, kepala lagi. Yang terhormat yang tadi itu apa sih namanya? Lurus dengan alamat gitu ya. Nah, yang pertama setelah menulis kata dengan hormat harus menggunakan kata koma. Nah, kenapa harus menggunakan kata koma? Ada yang tahu? Daripada ini ngomong-ngomong terus nih, mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang mau nanya. Oke, belum ada ya. Kenapa harus ditulis kata koma? Karena setelah kata dengan hormat itu masih ada selanjutnya lagi ke bawah. Jadi dari atas sampai bawah itu kita nyambung nulisnya gitu. Jadi dengan hormat koma. Nah, di bawahnya itu barulah ditulis hal-halnya apa yang akan kalian tulis. Nah, itu ya. Kemudian kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya, walaupun diganti baris seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Nah, maksudnya di sini itu ya tadi yang saya jelaskan, dengan hormat koma. Nah, itu lanjutnya. Boleh kalian lanjutkan setelah kata koma, boleh juga di bawah. Jadi tidak menggunakan huruf kapital lagi setelah kata dengan hormat itu. Jadi kalimatnya nyambung gitu ya. Kemudian opening paragraph. Nah, alinea pembuka. In the opening paragraph, you should use good and polite language and make the agency that reads it not offended. Oke, maksudnya di sini itu dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Jadi di sini itu kalian itu tidak membanding-bandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lain. Misalnya kalian mau kerja di sini gitu kan, bukan karena
ini di sini tidak bagus, atau perusahaan kalian sebelumnya itu tidak bagus. Jadi tidak boleh seperti itu. Atau kalian mengagung-agungkan kantor yang akan kalian daftarkan ini. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi sesuai sejalan saja dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, kata-kata yang baku yang dapat dimengerti oleh semua orang, termasuk HRD atau instansi dari perusahaan yang akan kalian daftarkan atau kalian lamar pekerjaan di situ. Kemudian content, isi. Nah, di sini in the content there are also 1. Identity, 2. Purpose and subjective, 3. States the attachment. Oke, nah yang pertama itu identity, identitas. Oke, namely a statement in the form of name, place of birth date, address, last education, and can be added again as needed. In writing a statement above, the word prefix does not use uppercase letter. Oke, di sini maksudnya yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan suatu keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf besar. Nah, di sini itulah mulai kalian menulis nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, alamat kalian. Nah, disinilah yang dimaksud seperti sebagai communication tool. Nah, informasi alat informasi tadi ya. Kemudian yang kedua, purpose and objective. Nah, is a description of the reason for the sender of job applicant to write the letter. Nah, di sini itu kalian menuliskan maksud kalian, alasan kalian melamar pekerjaan di sini itu apa? Alasan kalian alasan kalian kenapa kalian tertarik bekerja di sini. Tuh, apa yang membuat kalian itu ingin bekerja di sini itu apa? Jadi di situ tuh kalian bisa menuliskan dengan kata-kata yang bisa membuat HRD yang membaca itu bisa mempertimbangkan kalian gitu. Kalian layak nggak kerja di sini seperti itu. Tapi dengan satu syarat, kalian tidak boleh membuat instansi tersebut tersinggung gitu ya. Jadi kalian tidak membeda-bedakan instansi manapun juga. Kemudian yang ketiga, states the attachment. In this job application there are several attachments about the requirement that have been requested by agencies that require works. So the applicant must fulfill the request attachment. This is appendix of the sentence must use a colon and at the end of the attachment use a period. Oke, di sini itu menyatakan lampiran. Oke, lampirannya nih. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini, setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2 dan di akhir lampiran menggunakan tanda titik. Oke, ini contoh-contohnya seperti lampirannya itu. Biasanya kan kalau surat lamaran pekerjaan itu biasanya biasanya mereka meminta kayak fotokopi ijazah, fotokopi KTP gitu ya, fotokopi ini foto-foto gitu kan. Nah, itulah yang kalian lampirkan. Nah, lampiran ini bisa kalian tulis juga di sub yang paling atas tadi yang perihal sama lampiran. Nah, di situ kalian bisa lampirkan ini agar instansi itu tahu apa saja isi dalam surat lamaran kalian. Oke. Yang ketujuh, closing. In closing, we must show our enthusiasm in applying for a job at the agency we are aiming for. Oke, dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Nah, itu contohnya tuh kayak gini. Does the job applicant letter that I made? I hope to be part of the company. Jadi tuh demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan. Jadi kalian harus menunjukkan kalau kalian itu ini sangat ingin gitu loh bekerja di sini. Jadi bisa juga jadi bahan pertimbangan dari HRD-nya nanti. Nah, oke, yang ke-8, signature and like names. The signature
is located in the lower right corner of the letter. Then your full name underneath is written. Gitu. Tanda tangan dan nama terang. Maksudnya di sini bukan namanya kalian yang diterangin ya. Maksudnya itu nama jelas kalian, nama lengkap kalian ya. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda gitu kan. Jadinya ini kayak format saya gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya sincerely gitu ya. Siapa gitu. Oke. Selanjutnya itu ada cara membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, yang selanjutnya cara membuat surat lamaran kerja. First one is use good and correct language. Use formal language because this job application letter include an official letter. Do not use inappropriate language in making official letters. Nah, di sini maksudnya itu gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Kedua, write concise short sentence. Don't beat around the bush in writing a cover letter because this cover letter can show a person's identity, and an agency or company does not like long-winded application letter. Nah, di sini maksudnya tulislah kalimat yang singkat, padat dan jelas gitu. Maksudnya kalimatnya yang singkat, padat dan jelas. Maksudnya itu di intinya gitu ya. Bukan tidak kata-katanya itu yang kalian singkat gitu ya. Terus jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran kerja karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang serta membuat instansi tahu atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran kerja yang bertele-tele ya. Jadi surat lamaran itu langsung ke intinya, plug to the point. Tidak kalian kesana kemari dulu bercerita ini itu dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga, write manually using your hand. Writing a job application letter manually is privileged by a company because through handwriting can be assessed how a person personally. Itu ya, maksudnya di sini tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Kemudian yang keempat, pay attention to the clean lines of a job application letter. Do not let any stretch or marks eraser in the job application letter. If it is wrong to write it, better rewrite it on new paper. Do not use stips or eraser. Nah, di sini maksudnya itu perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis dalam surat lamaran kerja, lebih baik kalian tulis ulang menggunakan kertas yang baru lagi, gitu kan? Tidak usah dicoret-coret atau ada pakai tip X atau kalian pakai stick, itu jangan ya. Jadi kalian lebih baik menulis di kertas yang baru lagi. Oke, selanjutnya yang kelima, fill in clear personal data and information that contains information about yourself and attach supporting documents such as curriculum vitae, photocopy of identity and other documents that are required. Sini maksudnya isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan gitu. Nah, disitulah yang tadi dijelaskan di awal, isi dari lampiran-lampiran itu. Bisa lampiran yang kalian lampirkan sendiri, tapi tidak dengan secara lampiran yang berlebihan, serta lampiran yang diminta oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, if you have a supporting certificate that can add value to yourself, do not hesitate to be able to attack it. Nah, di sini maksudnya, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkan. Oke, next, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan.
Jadi di sini surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, this job application letter is combined with a curriculum vitae. In this way, the curriculum vitae is included in the contents of the letter because the contents are combined. This method is also called the combined model. Nah, di sini maksudnya surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae (CV). Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Nah, jadi maksudnya di sini itu ada surat lamaran kerja 1 lembar dengan kurikulum vitae-nya 1 lembar gitu. Jadi 2. Nah, di situ 2 lembar. Jadi nanti di situ di lampirannya kalian bisa menulis surat lamaran kerja, ada CV, fotokopi KTP, foto ukuran berapa lembar gitu, sama pokoknya persyaratan-persyaratan dari perusahaan. Kemudian yang kedua, cover letter separated from a curriculum vitae. In this way, the curriculum vitae is an attachment, and this method is called a separate model. Nah, maksudnya di sini surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Oke. Dalam suatu praktek pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dan model ini lebih digemari oleh para pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Oke. Yang selanjutnya itu hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, mention a source of application. Second, complete identification of the applicant. Complete identification of the applicant, including the full name, place and date of birth, full address, telephone number, cell phone on other communication aids. The identification of the applicant must also make it easier for the company to contact the applicant. The third, desired position. The fourth, educational background. The fifth, job history, if any. Sixth, other capabilities. Seventh, a letter of reference, if any, an applicant considered the party giving the reference to have an influence on decision making. Nah, di sini maksudnya itu adalah yang pertama, menyebutkan suatu sumber lamaran, ya. Jadi dari mana kalian dapat informasi lamaran pekerjaan ini? Bisa kalian dapat informasinya dari majalah, bisa dapatnya dari iklan di TV, iklan di koran juga bisa, atau di internet. Bahkan kalian juga bisa lampirkan kalau kalian dapat dari teman. Nah, mungkin saja teman kalian bekerja di perusahaan itu dan dia memberitahukan kalian kalau perusahaannya sedang membutuhkan karyawan baru. Kemudian yang kedua, identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Identifikasi dirinya itu seperti nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, email, atau apa saja yang bisa membuat yang bisa untuk agar perusahaan itu gampang gitu untuk kontak kalian gitu kan, informasi tentang misalnya kalian diterima nih. Nah, jadi mereka tahu gitu kalian dihubunginya kemana gitu, lewat mana, misalnya emailnya apa, nomor telepon kalian itu berapa gitu. Jadi harus lengkap dan jelas gitu kan. Jadi perusahaan itu tidak bingung harus menghubungi kalian lewat mana dan dari mana gitu ya. Terus yang ketiga itu position yang dikehendaki. Maksudnya posisi yang kalian mau dari perusahaan itu, kalian melamar di situ sebagai posisi apa juga harus jelas ya. Kemudian yang selanjutnya riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan kalian, nah, SD di mana, TK di mana, pernah SMP di mana, SMA di mana, mungkin kalian lanjut kuliah, nah kalian kuliahnya di mana gitu kan. Nah, itu salah satunya. Kemudian job history atau riwayat pekerjaan kalian. Misalnya kalian udah pernah kerja di perusahaan yang satu, terus kalian harus berhenti di situ dan kalian mau
mendaftar ke perusahaan lain lagi. Nah, kalian bisa melampirkan kalian sudah pernah kerja di sini, jabatannya ini gitu kan. Nah, itu. Kemudian kemampuan lain yang dimiliki. Nah, selain kalian ini melampirkan yang tadi, kalian juga bisa menampilkan kemampuan apa yang kalian miliki, mungkin kelebihan apa yang kalian miliki. Misalnya kalian bisa membuat misalnya kalian mendaftar di perusahaan surat kabar gitu kan, kalian bisa mencari bisa mencari informasi dengan mudah mungkin, atau kalian bisa ini mendesain surat atau mendesain uh, mendesain apa gitu, misalnya mendesain iklan gitu, kalian bisa desain juga, kalian bisa bisa taruh di situ kemampuan kalian ya. Kemudian selanjutnya surat referensi. Bila pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Misalnya kalian ini seperti kalian misalnya yang lulus dari SMK misalnya, atau kuliah gitu kan. Nah, di situ kan pasti ada misalnya dosen kalian atau pejabat-pejabat besar dari perusahaan itu yang ini memberikan referensi untuk kalian bekerja di sini. Jadi mereka bisa jadi surat referensi dari mereka itu juga bisa jadi untuk HRD-nya atau instansinya itu ini pertimbangkan gitu, kalian bisa bekerja di sini atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Thank you.